Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh-soleha ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat ya. Dan anak-anak ustazah juga harus selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ustazah, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita baca dulu doa sebelum belajar. Anak-anak ustazah, pertemuan kita hari ini masih berada pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, keberagaman dalam kebersamaan. Kita lanjutkan pembelajaran 4. Teman-teman, Jono mau cerita ya. Ketika Jono pergi jalan-jalan ke Jakarta dulu, Jono melihat bagaimana warga khususnya di pinggiran Kali Cipinang bergotong royong untuk membersihkan kali agar terhindar dari bencana banjir. Nah, hal ini tergambar dari cerita Jono berikut ini. Silakan teman-teman simak beberapa paragraf yang menjelaskan tentang cerita kerja bakti bersihkan Kali Cipinang berikut ini. Anak-anak ustazah, masih ingat ya cara menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf? Nah, sekarang ayo kita tentukan gagasan pokok dari paragraf 1 sampai 5. Sebelumnya, ustazah akan bantu anak-anak ustazah untuk menentukan gagasan pokok dari satu buah paragraf. Ayo kita tentukan bersama-sama ya, silakan diperhatikan. Ayo dibaca dan simak baik-baik paragraf 1 berikut ini. Nah, dari paragraf ini dapat kita tentukan gagasan pokoknya adalah warga Halim Perdana Kusuma merasa bosan wilayahnya kerap dilanda banjir. Nah, anak-anak ustazah, dalam menentukan gagasan pokok sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ketika gagasan pokok itu berada di awal atau di akhir kalimat, maka ringkaslah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih efektif sehingga menjadi masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Artinya, ketika anak-anak ustazah menemukan gagasan pokoknya itu di awal kalimat, maka kalimat yang berada di awal kalimat tadi kita ringkas menjadi kalimat yang lebih efektif. Nah, jadi tidak semua dari kalimat yang berada pada kalimat utama itu menjadi gagasan pokok, tetapi kita ringkas dulu menjadi kalimat yang lebih efektif. Nah, dan satu lagi, ustazah mau mengingatkan, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Kira-kira sudah bisa dimengerti ya. Sekarang, tugas anak-anak ustazah adalah carilah gagasan pokok dari masing-masing paragraf pada teks yang ada dari berita tadi. Nah, paragraf 1 sudah kita cari secara bersama-sama gagasan pokoknya. Sekarang tugas anak ustazah adalah mencari gagasan pokok yang terdapat pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Selamat mengerjakan ya. Pada pembelajaran 3, anak-anak ustazah sudah mempelajari bagaimana cara membuat ringkasan. Nah, saya mau mengingatkan kembali cara membuat ringkasan. Yang pertama adalah membaca naskah asli, sehingga nanti kita mampu mengetahui maksud dan sudut pandang penulis dalam naskah tersebut. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Nah, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru tersebut. Yang keempat, ketentuan tambahan, yaitunya menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat tunggal menjadi frasa, dan frasa menjadi kata. Baik anak-anak ustazah, tugas antum selanjutnya adalah membuat ringkasan dari teks kerja bakti bersihkan Kali Cipinang pada buku latihannya masing-masing. Nah, teksnya sudah kita baca sebelumnya ya, silahkan diringkas dan selamat mengerjakan.
Anak ustazah, suatu pekerjaan akan terasa berat jika dikerjakan sendirian. Akan tetapi, jika dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan dan cepat selesai. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerjasama dalam masyarakat sangat mendukung kenyamanan hidup. Pelaksanaan kerjasama tidak memandang perbedaan suatu suku dan agama. Sikap menghargai perbedaan yang ada harus terlaksana agar kerjasama dapat terwujud. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah, yang artinya tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Prinsip ini dalam kerjasama dan dalam masyarakat adalah hanya dalam upaya mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Nah, saya tutup dengan bacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.